Di dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh berbagai media yang menyampaikan ragam informasi dan berita yang kemudian memasuki alam pikiran kita. Disadari atau tidak, media terutama media massa mempengaruhi pola pikir dan persepsi kita dalam memandang suatu peristiwa atau isu dalam masyarakat. Saya, Dara Aulia Herman dari Teknologi Pendidikan 2020, Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 26305 akan menjelaskan tentang teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori sosial yang berfokus pada efek panjang dari televisi pada khalayak. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner dan Larry Krauss dari beberapa proyek penelitiannya. Awalnya, Gardner ini melakukan penelitian tentang indikator budaya di pertengahan tahun 1960-an untuk mempelajari pengaruh menonton televisi. Dia ingin tahu persepsi apa yang dipikirkan oleh para penonton dalam dunia nyata ya. Lalu penelitian ini berlanjut dengan fokus pada dampak media massa dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat itu, angka kekerasan sedang sangat tinggi, sehingga hasil penelitiannya lebih terikat pada efek kekerasan media televisi terhadap persepsi khalayak tentang dunia yang mereka tinggali. Salah satu hasil penelitiannya adalah para penonton kategori berat itu memiliki keyakinan bahwa lingkungan mereka tidak aman, berbahaya, menakutkan, serta tidak ada orang yang dapat dia percaya. Dari sini Gardner berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai tertentu. Media menyebarkan nilai dan ide pada masyarakat. Kemudian mereka mengikatnya bersama-sama sehingga para pecandu televisi atau penonton kategori berat punya kecenderungan sikap yang sama satu sama lain. Nah, kebetulan teori ini muncul ketika terjadi perdebatan antara kelompok ilmuwan komunikasi yang meyakini efek kuat media massa dengan sekelompok orang yang mempercayai keterbatasan efek media. Ada juga kelompok yang menganggap efek media itu bersifat langsung, tapi yang lainnya percaya bahwa efek media ini tidak bersifat langsung atau kumulatif. Nah, teori kultivasi ini muncul untuk meneguhkan keyakinan orang bahwa efek media massa itu lebih bersifat kumulatif dan juga berdampak pada tataran sosial budaya. Ada 4 tahap proses yang dilakukan para peneliti untuk menunjukkan bahwa televisi ini sebagai media yang mempengaruhi pandangan kita terhadap realitas sosial. Yang pertama, menganalisis isi program televisi. Yang kedua, memformulasikan pertanyaan yang berkaitan dengan seputar realitas sosial. Yang ketiga, menanyakan kepada masyarakat seputar apa yang mereka konsumsi dari media. Dan yang keempat, membandingkan realitas sosial antara penonton berat dan juga ringan dalam menonton televisi. Setelah melakukan berbagai penelitian, lahirlah 6 asumsi dalam teori kultivasi ini. Yang pertama, televisi ini merupakan media yang unik, ditandai dengan karakteristik yang bersifat pervasif atau menyebar dan hampir dimiliki oleh seluruh keluarga. Lalu accessible, dapat diakses tanpa perlu kemampuan khusus, dan juga coherent, yaitu dapat mempresentasikan pesan dasar yang sama kepada semua masyarakat. Yang kedua, semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton TV, maka semakin kuat juga kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas TV dengan realitas sosial. Penonton berat mempersepsikan dunia ini kejam dan menakutkan ketimbang kenyataan yang sebenarnya. Fenomena ini dikenal dengan sindrom dunia kejam, sehingga dampaknya mereka itu sulit menemukan orang yang dapat mereka percayai. Nah, ketiga, penonton ringan itu cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih beragam dibanding penonton berat yang hanya mengandalkan televisi sebagai sumber informasinya, sehingga para penonton ringan ini tidak terlalu terpengaruh jika dibanding dengan para penonton berat. Semakin sering isu atau berita ini diberitakan akan menyebabkan pesan tersebut dapat diterima
oleh khalayak umum sebagai pandangan yang konsensus. Mereka itu menganggap bahwa apapun yang muncul di televisi sebagai gambaran kehidupan yang sebenarnya. Yang kelima, TV ini membentuk mainstream dan juga resonance. Mainstream ini adalah kemampuan memantapkan dan menyeragamkan berbagai pandangan di masyarakat tentang dunia di sekitar mereka. Sedangkan resonance adalah mengimplikasikan pengaruh pesan media dalam persepsi realita karena dikuatkan dengan apa yang dilihat orang di TV adalah apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Dan yang keenam adalah perkembangan teknologi yang baru ini memperkuat pengaruh televisi. Gardner ini berasumsi bahwa tahun 1990 teknologi pendukung itu tidak akan mengurangi dampak televisi sebagai media, malah meneguhkan dan memperkuatnya. Contoh kasus yang ada di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Yudi Primadiansyah dengan judul Pengaruh Televisi Terhadap Perilaku Kekerasan. Yang hasil penelitiannya itu adalah program hiburan yang di dalamnya itu terdapat adegan keras, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mengundang gelak tawa seperti mendorong pemain ke dinding atau aksesoris lunak. Malah berdampak para penonton itu terbentuk perilaku yang keras karena mereka menganggap bahwa perilaku itu atau adegan itu adalah adegan yang lumrah. Contoh lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Kasriani tahun 2014 yang fokus temanya ini adalah dampak pada gaya bicara remaja. Hasil penelitiannya ini adalah perilaku remaja itu cenderung lebih negatif karena mereka itu meniru adegan yang terkesan tidak sopan dan mereka menganggap ini adalah hal yang